Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Roban Agriculture Center. Di sini kita sedang mengabadikan momen kebersamaan kita dengan Pak Trimakno ya. Beliau adalah seorang pekebun yang sangat luar biasa. Monggo Pak Tri. Ya, selamat pagi. Pagi mupuk iki durian pakai pupuk kandang. Pisan untuk menyuburkan tanah. Kalau tanahnya subur, tanamannya nanti ikut subur. Jadi yang kita suburkan kan bukan tanamannya dulu, tapi tanahnya kita sehatkan. Ini rumput sudah nggak pakai racun rumput. Saya babat untuk sebagai mulsa untuk penutup di samping pohon durian, pengganti jerami karena di sini jauh dari sawah padi. Jadi ini pengganti jerami untuk menutupi kanan kiri pohon durian agar nanti bisa membusuk dan jadi humus, jadi kompos. Tapi tanah itu kalau bisa kan semakin banyak bahan-bahan organik nanti semakin subur karena akan menciptakan humus. Intinya humus itu kan bunga tanah yang di atas itu menjadi perakaran lebih sempurna, lebih subur, nanti cacingnya bisa hidup dengan baik. Itu kan mikroorganisme kan bisa hidup dengan baik sehingga tanahnya menjadi subur secara berkelanjutan ya. Jadi kita sudah tidak menggunakan racun rumput, tidak menggunakan herbisida. Ini tanah sini kan tanah cadas ini kan, supaya nanti ke depan itu menjadi tanah yang subur dan sehat. Jadi rumput hanya kita babat, kita potong biar menjadi bahan-bahan humus busuk di dalam tanah itu. Ini kebun durian, tapi ya ada alpukat, ada jeruk. Karena saya nggak mau nanam monokultur. Kalau tanaman monokultur itu biasanya hama penyakitnya lebih banyak. Di sini kita usahakan polikultur agar hama itu tidak melulu makan daun durian, juga ada tanaman lain. Ini ada jeruk, ada lengkeng. Cara diatur dengan jarak tanam tertentu biar semua tanaman buah-buahan masuk hingga ke depan bisa panen tidak cuma durian. Kita babat, kita jadikan kompos. Tanah ini subur, bisa diwariskan ke anak cucu, kondisinya tanah subur. Yaitu katanya, saya belum pernah makan, katanya dia unggul, dia spektrum adaptasinya luas. Nah, kalau lahan saya ini kan saya yakin nanti bagus karena ini tanah lahannya itu mirip di Bangka Belitung, mirip lah, perbukitan batu cadas dekat dengan pantai, ya kan? Dari pantai radius kan cuma 3 km sini, gimana kan? Kebun ini kena angin pantai, ya curah hujannya nggak begitu tinggi, tapi alhamdulillah pengairan saya udah pakai sprinkle. Jadi udah, insya Allah pengairan udah lancar lah. Asal masih ada mata air, insya Allah lancar pengairan. Jadi 3 hari sekali kami siram dengan sprinkle. Per pohon ada sprinklenya. Itu jenisnya jenis pohon durian jenis apa itu Pak Tri? Yang yang niku. Yang mana? Niki. Ini duri hitam. Jadi Duri hitam. ini ada duri hitam, ada musangking, ada bawor, kemudian ada super tembaga, ada cumasi atau tai babi. Kemudian ada montong satu pohon, ya hanya kalau untuk koleksi. Kalau montong cuma ada 5 varian lah. Tapi yang terbanyak hanya bawor, yang lain sekitar 60% kayak ini apa? Duri hitam. Duri hitam dengan musangking itu sekitar 60%-nya.
Karena kan di pasaran kan harga yang masih kuat kan musangking dengan duri hitam. Jadi duri hitam itu menjadi apa namanya, fokus. Selain bawor juga. Bawor kan untuk pasaran lokalan. Kelebihan duri hitam itu nyuwun sewu napa nggih Pak Tri? Duri hitam ya katanya ya rasanya lebih enak, warnanya oranye, mirip super tembaga katanya. Saya aja belum pernah makan, saya nanam tapi belum pernah makan karena harganya kan mahal saat ini, dan cari buahnya bukan hanya mahal, sulit. Masih langka, terhitung langka ya? Kalau kita punya uang pun, kalau nggak punya apa namanya jaringan untuk membelinya susah, karena kalah dengan orang-orang yang cepat. Ini nanam dengan metode double planting, satu pohon dua tanaman. Ini dicoba kayak apa nanti. Niki dari jenis nopo kalih jenis nopo Pak Tri kalih? Duri hitam dengan musangking. Duri hitam dengan musangking. Kita sisirkan. Kita jadikan mulsa penutup agar tanah tetap lembab. Akar itu kan butuh kelembaban, bukan basah sebenarnya. Akar durian atau akar apapun itu tidak butuh tanah basah, tapi tanah lembab. Kondisi lembab itulah semua zat makanan terlarut, kemudian mudah diserap oleh akar. Itu hanya lembab. Hingga ini saya siram sebulan sekali dengan metode apa namanya, metode model sistem Spray, sprinkler. Jadi dia halus, tidak merusak tanah, tidak melarutkan tanah karena dia halus. Rumput ini banyak, ini kan udah kasih pupuk kandang nih di longkang ini, memang kan tak kasih longkang. Longkang itu ya Parit. di depan untuk menangkap air hujan. Kalau hujan kan air hujan masuk sini bisa dimanfaatkan, karena ini tanahnya tanah cadas, kemudian perbukitan. Kalau kita tidak hati-hati untuk penanganan tanah, itu tanah itu bukan semakin subur, akan semakin miskin. Miskin unsur hara ya? Hah? Miskin unsur hara. Ya. Jadi rumput ini tidak kita matikan, tapi kita pelihara. Tidak kita bunuh atau tidak kita musnahkan, tapi rumput itu kita manajemen sehingga rumput itu bisa menjadi sebagai nanti suburan. Ini kan campur ini ya, rumput-rumput biasa, rumput macam-macam kan kita cabut. Berarti metode yang Pak Tri Makno ini sendiri lakukan adalah pelestarian alam ya? Pelestarian lingkungan. Kita nanam budidaya tanaman itu jangan egois, kita mengusahakan tanah hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, karena tanah ini kan bukan milik kita, milik alam. Ini dengar kan ada burung, ada ayam, hutan, semua itu merasa memiliki terhadap alam ini. Kita nggak boleh egois, apa namanya, menguasai lahan ini hanya untuk pertanian durian saja, yang lain dibunuh. Itu nggak boleh. Kita harus menghargai makhluk lain. Sini tanam sorghum itu bukan saya untuk makan. Sorghum itu tikus juga makan, kemudian burung, ya kan? Hewan-hewan itu juga ikut makan, biarin mereka makan. Saya tanam, kalau mereka sisa tanam, kemudian bogolnya saya babat untuk biar tumbuh lagi. Kebunnya bisa untuk mulsa, rumputnya untuk mulsa. Rumput nggak dibunuh, tapi dikendalikan biar tambah subur. Halo, beginilah saudara-saudara sahabat Reban Agrikultur ya.
Beginilah suasana di kebun milik Pak Tri. Di sini ada berbagai macam jenis buah ya. Unggulan sebagai brandnya di kebun ini adalah durian. Namun ada juga kelengkeng, ada jambu kristal, ada jambu air jenis deli madu, citra, dan lain sebagainya. Di sini beliau menerapkan pertanian apa itu namanya? Pertanian pelestarian alam. Jadi dia memelihara rumput untuk dikembalikan lagi ke tanah untuk sebagai kompos. Lahan berbukit ya. Nyuwun sewu Pak Tri. Harapan Anda untuk para petani muda, gimana tanggapan Anda Pak Tri? Harapan saya lebih semangat, terutama di wilayah Batang ini kan. Karena Batang ini, Kabupaten Batang itu lagi atau sedang dibangun kawasan industri terpadu. Nah, kawasan industri terpadu itu ke depan kalau sudah dibuka itu akan membutuhkan mempekerjakan karyawan yang luar biasa banyak. Jadi kalau itu nanti ke depan kan akan kebutuhan terhadap buah-buahan, sayuran, makanan, wisata itu kan luar biasa. Makanya mulai sekarang kita harus persiapan ke sana, membuat kebun buah-buahan dengan kualitas premium. Minimal pangsa kita pasar itu sudah ada, yaitu daerah industri. Kalau daerah industri itu pasti nanti banyak orang kerja, dia dapat gajian, itu pasti membutuhkan tempat hiburan, tempat untuk liburan, membutuhkan buah-buahan yang bagus. Mereka itu kan begitu punya uang ingin belanja, ingin makan, konsumsinya juga lebih bagus, lebih meningkat. Kita siapkan di sini kan tidak hanya durian, saya juga tanam kelengkeng, Jambu kristal ya. kristal, jeruk. Jadi harapannya ke depan tidak cuma panen durian. Durian itu kan bisa dikatakan 1 tahun sekali. Begitu tanam jenis yang lain kan, ada jambu kan panen terus menerus tanpa henti, tanpa musim. Kelengkeng kita tanam nggak banyak, cuma 300-an sekitar. Itu nanti bisa dibuahkan secara berkala, bisa sebulan sekali panen. Jeruk ya sudah mulai tanam, bibit sudah ada tuh. Karena mau penanaman depan. Oke Kak. Kemudian sampingnya bersih rumput pakai herbisida, kemudian digunduli tidak ada penutup ini akarnya terganggu. Ini kan harus, akar itu sifatnya beda dengan pucuk. Nek pucuk itu kan sifatnya kan harus ada cahaya matahari. Kalau akar itu kan anti fototropisme, anti cahaya. Dia Kebalikan kalau pucuk. kena cahaya dia nggak mau. Lah sehingga akar-akar di sini samping itu tak tutupi rumput biar tidak kena cahaya, tapi lembab, ya kan? Akarnya berkembang dengan maksimal. Rumputnya kita cabut, bukan kita matikan, tapi untuk humus. Nah di atas rumput kita kasih tabur-tabur kandang, bukan kena langsung akar ya. Nanti rumput ini akan busuk menjadi kompos, sehingga akarnya ikut makan. Tuh. Bukan gundul ya, biarin orang-orang pekebun durian yang punya sistem gundul lah apa-apa, itu kan ya punya prinsip masing-masing ya. Kalau saya Cara mereka ya Pak Tri. iya, kalau saya adalah sesuai dengan kebutuhan, dengan tanaman itu akar durian ya mungkin akar apapun itu rata-rata akar yang cari makan itu akar yang di atas permukaan. Jadi bagaimana yang di atas permukaan kita lindungi dari sengatan sinar matahari. Kalau batang butuh sinar matahari,
batang daun ya. Daun butuh sinar matahari dia untuk besar, untuk dewasa. Tapi kalau akar nggak mau kena sinar matahari, dia harus tidak kena matahari. Karena anti fototropisme dia itu, anti cahaya. Dia akan berkembang dengan baik. Nah, di atas rumput kita tabur abu kandang biar subur. Lho nyuwun sewu niki kenapa lebih besar, lebih subur daripada yang lain? Ya, ini karena tanamnya paling awal atau paling gimana awal, Pak Tri? Dulu kan awal-awal ada dapat lahan. Ini kan saya nanam 2 pokok, 2 pohon. Jadi kayak orang perang itu, sebelum perang kita kan kirimkan telik sandi. Ya ini adalah telik sandi saya. Tanam kok pertumbuhannya kelihatannya bagus, tanahnya bagus. Kemudian kita tanam yang lain bertahap. Ini aja bertahap, ada yang udah tinggi, ada yang pendek. Bibitnya pun ukurannya beda-beda. Ada yang ukuran 2 meter, 1,5, ada yang 1,5 meter. Karena juga untuk mengirit biaya anggaran ya, kita nggak mungkin beli semua. Ada juga yang tanam dari biji itu tanam dari biji itu, tanaman September dari biji itu, September tahun kemarin. Yang sebelah buah naga itu. Enggak, ini yang ini itu yang di tubuh rumput itu kan. Oh, oke. Okay. Nah, itu tanaman dari biji itu. Tanaman dari biji. Iya. Jadi tanaman dari biji itu nanti lebih kuat karena perakarannya enggak begitu. Nanti insya Allah bulan 7 saya TW ya, tetap grafting dengan hitam dan sumasi itu. Planningnya itu tanam bertahap. Ini tanaman pertama. Oktober 2020. Berarti sekarang sudah 18 bulan. 18 bulan ya. Ya, dulu di tanah miring sekali, belum ada terasiring, dulu masih miring dulu kan. Bertahap saya terasiring. Terasiring saya juga nggak langsung serempak, kita nggak punya tenaga ya. Kita juga ya menanam durian bukan berarti saya kurang duit, tapi juga akan mencari duit kan. Nah, untuk mencari duit itu kan kita efisiensi, tidak semua tenaga orang. Kita kerjakan sendiri. Ini rumput harus dibersihkan, tapi tidak harus dimatikan. Jadi membersihkan rumput itu salah satu kegiatan sanitasi kebun, tapi tidak harus dengan racun. Kalau dengan racun rumput itu yang mati tidak hanya rumputnya, tanahnya ikut mati, mengganggu perkembangan mikroorganisme. Padahal sumber dari segala sumber kesuburan tanah itu dari mikroorganisme. Kalau organismenya mati kan gatak, nggak subur. Dipupuk aja dia nggak begitu respon. Tuh kalau itu konsep saya. Yang mau cocok ya monggo, yang nggak cocok nggak apa-apa. Karena perlu harus kita sadari bahwa kita itu hanya numpang di ini. Ini bukan tanah kita, tanah anak cucu kita yang harus kita lestarikan. Biar subur, tambah subur, nanti anak cucu kita tambah seneng. Biaya produksinya nanti akan rendah kalau tanahnya subur. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi rumput setelah dicabut, bikin humus, nah baru kita tabur kandang. Biarin nanti dia terjadi pembusukan secara alamiah. Nah, proses pembusukan itu pasti ada bakteri, pasti ada mikroorganisme. Dia pasti akan merubah beberapa jenis makanan yang ada di dalam tanah itu biar tersedia bagi akar durian seperti itu. Itu akan berlanjut terus menerus tanpa henti. Nanti diadaptasi setengah bulan, kalau udah hidup nanti kita tanam. Ini akarnya udah cantik ini ya, nanti akan kita tanam di bawah untuk mengganti pokok-pokok yang mati. Udah adaptasi dulu biar hidup. Rumputnya nggak dimatikan, sedangkan kebun yang lain kan rajin rumputnya apa namanya Bersih. Ya, konsepnya beda. Kalau yang lain mungkin menanam itu dia semata hanya mencari keuntungan semata kan. Kalau saya menanam itu kan beda.
Masa ibadah itu meracuni tanah? Masa ibadah itu kita harus mengalahkan makhluk lain seperti burung, ayam hutan? Kan enggak kan? Bagi manusia kan kita harus ikut melestarikan mereka, memberikan pakan-pakan alternatif. Ini kan rumput nanti kan akan ada sumber-sumber semut. Rayap ya ada. Banyak orang bingung ngatasi rayap. Kalau saya rayap biar secara alamiah, rayap makan rumput, makan batang kering kan. Dia tidak akan makan pohon kalau habitat mereka itu rumput kering itu dibuang semua. Mereka makannya ya tanaman yang dimakan. Tapi kalau bahan-bahan sisa-sisa batang itu kita biarkan taruh di situ, kan rayap makan. Rayap itu kan sebagai makhluk pengurai. Tanpa ada rayap, kayu-kayu tunggul-tunggul yang ada sini ya nggak habis kan. Itu kan alamiah, ya kan? Iya. Lah kita nggak perlu mencegah proses alamiah. Kita kalau bisa membantu proses alamiah kan, biarin rumput tumbuh, kita sisihkan menjadi humus, akan terjadi pengomposan, kemudian menjadi bunga tanah subur itu kan. Kayu-kayuan yang mungkin seperti apapun lah, tebon jagung, tebon apapun itu masuk ke tanah itu selain busuk dia juga dimakan rayap, ya kan? Kita diobat pun rayap tetap ada karena itu udah alamiah. Kalau kita konsepnya nanam durian ya untuk diri kita sendiri, tidak mementingkan alam semesta, tidak mementingkan makhluk-makhluk lain, ya kita egois, ya kan? Kita hidup kan nggak lama kan, nggak mungkin hidup 100 tahun, 1000 tahun kan nggak mungkin. Iya, benar sekali. Ya kita kan harus mencontohkan sesuatu yang baik kepada generasi kita. Iya. Untuk pelestarian alam, ya, biar kita panen dengan maksimal, tapi alam itu tidak terganggu, ya, ekosistem masih tetap utuh, kan seperti itu. Ya, pembicaraan kita sangat menarik ya Pak Tri. Mungkin ini sebuah solusi untuk mensiasati kelangkaan pupuk atau kemahalan pupuk pada saat ini ya. Ya, memang pemerintah itu, ya, kenyataannya memang mengurangi ya, tiap tahun itu dikurangi subsidi pupuk kimia. Ya, merupakan sebuah kejelekan bagi petani yang terbiasa memakai pupuk kimia. Tapi mau tidak mau, kita itu harus bertahap untuk belajar, untuk sadar bahwa alam kita itu tidak melulu harus pakai pupuk kimia. Bertahap dikurangi pupuk kimia itu, kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan organik. Ya, seperti rumput ini. Rumput ini kalau kita kelola dengan baik, saya sudah mulai menggunakan ya. Rumput ini, di dalam rumput ini apa yang bisa terjadi rumput dan daun batang yang keras rumput ini adalah, ya, ini adalah kumpulan dari zat makanan, baik nitrogen, fosfat, ya, kemudian kalium dan unsur-unsur mikro lain ini di dalam sebuah rumput. Jangan disepelekan, rumput itu sama dengan tanaman lain, mengandung banyak unsur hara. Nah, rumput ini bisa dijadikan jadi pupuk. Saya sudah menggunakan 2 drum itu untuk ngocor durian. Durian saya itu kocor pakai pupuk, dengan pupuk organik, dengan cara rumput itu kita fermentasi ya, kita rendam di air 1 minggu, itu nanti sudah baunya kayak urin kambing. N-nya udah tinggi. Nah, setelah lama 15 hari atau 2 minggu, 3 minggu, kemudian kita campur air itu, kita campur dengan 20 liter, 1 liter itu saya campur 20 liter, kemudian kita siramkan di durian. Kalau dia kan sudah mengandung bakteri, mengandung nitrogen, fosfat, ya, kalium, semua itu mengandung, komplit, walaupun ya? tidak banyak, Iya. tidak seperti pupuk kimia, tapi setidaknya kita itu nggak perlu beli. Ini tinggal kita babat, kita masukkan drum, berendam air, sudah jadi pupuk. Jadi alam ini lestari dan tidak tergantung kemauan kita. Ya, saya belum meninggalkan 100% kimia, belum, masih dikit-dikit masih pakai lah. Masih pakai. Masih pakai sedikit tapi kan. Hanya untuk Tapi, pancingan saja iya, ya. Tapi ini saya akan berusaha untuk tidak meracuni tanah, tidak membasmi rumput, tidak. Rumput saya gunakan untuk kompos, untuk pupuk daun, ya, untuk pupuk kocoran difermentasi, kemudian sisanya untuk humus.
Oke, matur nuwun Kat. Berarti ndak harus dipikuli itu ndak ya? Nanti kedepannya nggak pakai pikul. Sekarang ini pakai apa? Kawat yang besar kayak kawat listrik itu. Seling. Nanti ke depan pakai Keranjang gantung itu ya, Pak Tri? keranjang gantung, tapi kita tarik pakai motor. Pakai sepeda motor kita rakit, jadi kita tarik. Nanti kalau panen itu enggak kita pikul. Ke depan anak-anak kita ke depan sudah nggak mau mikul. Jadi kita harus terapkan dengan teknologi yang lebih baik, dengan motor kecil atau diesel kecil. Kita tarik dari pohon randu ke jati, kemudian pohon itu nggak tak matikan pohon ini, karena ke depan untuk tali seling itu, untuk ngangkut rabuk kandang, kompos, ya, itu untuk ngangkut hasil panennya itu nanti rencana pakai seling biar kita efisiensi penggunaan tenaga kerja, karena arahnya efisiensi. Ini durian bawor Yang tadinya pernah sakit-sakitan ya? Kuning meriang. Setelah depannya cadas ini kan cadas dulu. Ini keras ini lihat dari ini. Cadas keras seperti ini. Ini setelah kita linggis ya, kita kasih lubangan depan namanya rorak kan. Kita kasih rabuk kandang, kocor air, lama-lama kan akar masuk ke sini, ini mulai sehat, mulai subur. Mungkin di daerah-daerah lain dengan kebun durian dengan tanah yang datar, lempah, mungkin teknik ini nggak cocok, mungkin ya. Kalau ini tanah miring, cadas, jadi saya lubangi, ada air itu nggak bisa, tidak menggenang. Ini begitu ada air hujan, ada pengairan, dia tergenang itu setelah sumber airnya dimatikan, berapa menit langsung hilang. Nah, kelebihan tanah perbukitan seperti itu. Hujan deras pun tidak ada air menggenang, dia langsung terlempas hilang. 3 hari tidak disiram, ini kering. Makanya saya bikin instalasi pengairan dengan Sprinkler. Sprinkle, tidak dengan pengairan permukaan perkolasi, tidak, karena tanah sini begitu tak kocor di titik ini, di sini akan kering, tidak bisa masuk ke samping, nggak bisa, karena tanah berbatu dan cadas. Itu air tidak bisa mengalir ke samping, nggak bisa, dia turun ke bawah karena sangat sarang, bawah itu batu semua kan. Itu sehingga pengairannya sistem sprinkle, dia nyebar ke titik-titik radius tajuk, udah cukup. Dia disiram 20 menit udah cukup untuk basah. Nanti 3 hari sekali kita ulang lagi, sehingga nanti insya Allah pertumbuhannya ini akan cepat, tahap. Oke, Oke, beginilah suasana di kebun Pak Trimakno. Sekian dulu dari kami. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.